Saudara-saudara, sering kita dengar istilah perfeksionis, ideal, dan sebagainya. Memang kita selalu berpikir hal-hal yang ideal. Tetapi persoalannya standar ideal setiap orang itu berbeda-beda. Sesuatu yang ideal bagi saya, belum tentu ideal bagi saudara. Sebaliknya, sesuatu yang ideal bagi saudara, belum tentu ideal bagi yang lain. Sehingga kita berpikir, sebenarnya standar siapa yang harus diikuti. Kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi pertengkaran? Karena masing-masing merasa idealnya begini, idealnya begini. Standar kita masing-masing berbeda. Setiap manusia itu setuju atau tidak setuju dikendalikan oleh masa lalunya. Yang membentuk namanya pemikiran kita atau mindset-nya kita. Baik itu pengalaman kita di masa lalu dalam keluarga kita, pergaulan kita di luar sekolah kita, lingkungan di mana kita ada, itu akan membentuk namanya kepribadian kita. Sehingga ideal bagi kita adalah standarnya diri kita. Sering orang juga mengatakan nurani saya lah standar saya, tapi nurani orang juga berbeda-beda, saudara. Jadi ada banyak hal yang kita katakan ideal dalam hidup ini, dan itu perlu dikaji ulang. Jangan sampai sesuatu yang ideal bagi kita ternyata belum ideal. Nah hari ini saudara, kita coba lihat perbandingannya, ideal bagi kita, ideal bagi hukum Taurat, dan ideal bagi Bapa di sorga. Sehingga mari kita belajar sempurna, sama seperti Bapa di sorga sempurna. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah sekali lagi, kalau kita bicara seperti Bapa di sorga sempurna, wow, jauh sekali dari kita. Tetapi saudara, kalau kita lihat, bukan masalah jauh dari kita, standar yang dibuat Tuhan. Sebab apa? Ini disampaikan Yesus bagi orang-orang yang ada di bumi pada masa itu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya Yesus tidak sedang mengatakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Tapi Yesus justru mengatakan sesuatu yang bisa dilakukan. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, kembali saya ulangi yang saya katakan tadi, bahwa kita membuat standar bagi hidup kita, itu sebenarnya bagi Tuhan standar yang sangat umum, yang sangat biasa. Karena apa? Karena memang terbentuk dari pengalaman demi pengalaman demi pengalaman kita. Tapi sekarang Yesus ingin memberikan Bapa di sorga sebagai ukurannya. Bapa di sorga, sempurna. Sempurna itu sama dengan sudah mencapai akhir, sudah final, sudah sampai di situ lah, itu sempurna. Jadi ketika disampaikan ini sebenarnya yang Yesus ingin katakan adalah mari kita proses hidup kita sampai kepada akhirnya kita bisa melakukannya dengan baik. Saudara kalau baca di Matius pasal 5 ini, setelah Yesus bicara tentang berbahagialah orang, dikenal dengan sabda bahagia, baru kemudian Yesus di akhir-akhir pasal ini mencoba mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi selalu bangga dengan hukum Taurat mereka. Tapi Yesus katakan itu hukum yang tertulis. Sehingga ketika Yesus mencoba mengajarkan sesuatu yang sifatnya praktis, orang Farisi, ahli Taurat sepertinya merasa terganggu karena Yesus dianggap ingin meniadakan hukum Taurat. Jadi ajaran-ajaran Yesus dianggap seperti meniadakan hukum Taurat. Tapi Yesus katakan enggak. Saya tidak sedang meniadakan, bahkan satu titik pun dari hukum itu tidak akan berubah. Tapi saya menggenapinya. Artinya apa? Yesus ingin mengatakan hukum Taurat, hukum yang tertulis. Tapi bagaimana kita melakukannya dalam keseharian kita? Hukum ini jangan menjadi beban, menyitakan, tapi harus memberikan damai sejahtera, kebahagiaan bagi kita. Jadi ini kelanjutan dari sabda bahagia. Coba bayangin, berbahagialah orang membawa damai, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang teraniaya. Kalau kita berpikir bagaimana mungkin teraniaya berbahagia? Tapi yang saya katakan begini saudara, kalau engkau teraniaya, tapi engkau bisa bahagia, berarti standar hidupmu lebih dari yang umum. Kalau engkau sedang tidak baik-baik saja secara
secara kehidupan biasa, tapi engkau masih bisa menjaga hidupmu bahagia, bukankah itu sama dengan engkau adalah seorang anak Tuhan yang memiliki standar sorga? Yang tidak lagi terkendali atau dikendalikan oleh situasi, oleh lingkungan. Nah, hari ini saudara, sempurna. Ayo, mari kita coba belajar pola pikirnya Tuhan, pola pikir sorga, pola pikir Bapa di sorga. Ada 3 poin, saudara, kalau saudara baca sebenarnya ada 6 hal yang di sana, yang ditekankan oleh Yesus, yang menjadi hal-hal yang menjadi apa? Kebiasaan keseharian kita. Bahkan kita anggap hal-hal yang standar bagi hidup ini. Tapi saya coba ambil 3 aja. Yang pertama adalah jangan bersumpah. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Itu standar yang diberikan oleh hukum Taurat. Nggak boleh bersumpah palsu. Bersumpah biasa boleh, itu dulu. Tetapi, nah Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Orang zaman dahulu ternyata punya kebiasaan untuk mendukung janji dia bersumpah. Demi langit, demi bumi, demi ini, Yerusalem. Yerusalem itu lambang dari kota suci, bait Allah. Tapi saudara coba lihat, sering orang menggunakan sumpah itu untuk apa? Untuk meyakinkan orang lain, betul nggak? Sumpah. Tapi seringkali kalau sumpahnya nggak benar sama dengan sumpah palsu. Sama dengan orang berjanji. Kalau janji nggak bisa ditepati, jadi janji palsu. Sama sumpah juga, kalau nggak benar, sumpah palsu. Jadi ini yang Yesus ingin hindari dari kita. Nggak usahlah pakai sumpah-sumpah. Sebab kalau engkau bersumpah nggak benar, itu sumpah palsu. Nggak usahlah janji-janji. Kalau janji nggak bisa kau tepati, janji palsu. Apalagi demi ini, demi itu. Saya dulu suka nemani istri saya kalau belanja ya. Kalau belanja ke pasar atau kemanapun. Kadang-kadang kalau ditawar, waduh modalnya aja nggak kembali. Modalnya sekian loh Bu. Kadang-kadang saya mikir, kan kita nggak nanya modalnya berapa. Kok pedagang sering kali kasih tahu modal, tapi saya pengen tahu yang dia bilang benar atau salah. Itu sama dengan sumpah loh. Gimana saudara? Sehingga Yesus katakan begini, ya udahlah. Jika ya hendaklah aku mau katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kan lebih enak hidup ini saudara. Jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Saudara tahu, dalam hidup ini, sekali kita berbohong dan ketahuan, sampai kapanpun orang itu agak susah percaya sama kita. Betul saudara? Bahkan ada istilah, kalau sekali bohong, orang akan bohong lagi untuk menutupi kebohongan pertama. Nah, mari belajar berkata ya jika iya, tidak jika tidak. Tapi ada banyak orang mengatakan iya Pak, jauh lebih mudah daripada berkata tidak. Betul? Sehingga saya membaca satu buku saudara, bagaimana berkata tidak. Karena apa? Kalau sebenarnya hati kita ingin mengatakan tidak, tapi kalau kita katakan tidak, nanti orangnya tersinggung. Akhirnya, iya, walaupun tidak. Saudara, ini yang Yesus ingin katakan, yuk kita mulai rubah standar hidup kita. Berani berkata ya jika ya, berani berkata tidak jika tidak. Misalnya, kalau ada orang meminta sesuatu pada saudara, kalau saudara memang tidak ingin membantu, katakan maaf, saya nggak bisa bantu. Nggak perlu diulur, ya lihat nanti ya. Nanti itu kapan? Kan dia nagih. Saudara tahu apalagi orang sekarang janji adalah hutang. Saya nggak tahu dari mana rumusnya janji adalah hutang.
Jadi kalau orang berjanji sama dengan dia berhutang pada kita. Makanya kita nagih janji orang sama dengan nagih hutang. Syukur-syukur nggak pakai debt collector. Tapi itu kenapa? Karena kita memberikan harapan palsu sebenarnya kepada dia. Nah ini Yesus nggak mau saudara. Mari kita belajar berkata tidak kalau memang tidak. Walaupun berat. Kadang-kadang saudara, sebagai pendeta lah, pendeta ya, ini cerita pengalaman pendeta dulu ya. Misalnya jemaat udah berapa minggu gak datang. Loh Bu, Pak, udah lama gak gereja, datang dong minggu. Oh iya Pak, pasti saya datang, atau gak datang. Itu kira-kira janji apa itu? Kalau Pak kata, iya Pak, saya gak ke gereja lagi, sudah mutus gak ke gereja lagi. Kan lebih enak kita mendoakannya. Tuhan, kenapa gak gereja lagi deh Tuhan, tolonglah dia. Kalaupun gak nyaman dengan saya, tapi buatlah dia nyaman, kan gitu. Dengan yang lain maksudnya. Tapi setidaknya saudara, berani nggak kita berkata? Yang Yesus ingin katakan pada kita, ayo kita jujur pada hidup ini. Ayo kita jujur saudara. Jujur. Saya pernah dengar satu cerita saudara, ini maaf ibu-ibu ya. Ini teman saya dulu-dulu lah, 30-an tahun lebih yang lalu, ketika masih anak muda gitu. Dia cerita begini, aduh, suami saya dikerjain suami saya. Kenapa? Dia bilang gini, dulu memang saya juga yang salah sih. Hari itu pernah jam 2 pagi, saya hubungin suami saya lagi hamil dia bilang. Saya bilang suami saya, tolong cari martabak lah, anakmu pengen kali martabak ini. Pengen martabak. Akhirnya suaminya dengan Vespa bututnya, keluar dari rumah jam 2 pagi, keliling kota Medan cari martabak. Nah ternyata setelah dia datang, dengan ini martabakmu, nggak dimakan. Yang mau kan anakmu. Udah gak mau lagi dia. Oke. Nah, saya istrinya cerita pada tetangga. Tadi malam ku kerjain suamiku. Ku bilang maunya anaknya cari martabak. Carinya loh. Benar-benar dia suami bertanggung jawab. Tapi tetangga cerita sama suaminya cerita sama dia. Nah ini saudara, pesan berantai yang begini nih. Akhirnya saudara tahu, suaminya cerita sama dia. Katanya hari itu kau dikerjain istrimu ya? Bukan dikerjain sih, katanya bilang, oh enggak, dikatain ngerjain kau. Oh ya, akhirnya berapa tahun kemudian istrinya pengen betul-betul. Suami kata, tidak, kau mau kerjain aku, tidak. Padahal lagi pengen betul. Nah inilah saudara kalau sumpah palsu. Inilah kalau mencoba bohongi orang saudara. Begitu kita mau jujur, orang katakan tidak. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Yesus ingin, ayo kita coba jujur pada diri kita. Yang Tuhan inginkan juga begini, kenapa dikatakan seperti Bapamu di sorga? Saudara tahu, di dunia ini Tuhan ingin ada orang-orang yang berani berperilaku seperti Bapa di sorga. Itu artinya, seperti ini loh standar kita orang Kristen. Seperti ini loh standarnya anak Allah. Berani berkata ya jika ya, berani berkata tidak jika ya. Nggak usah sumpah-sumpahan. Itu yang Tuhan inginkan saudara. Ketika saya siapkan khotbah ini, saya berpikir iya ya. Setidaknya kalau kita sekarang aja berapa orang hadir ini mulai belajar untuk berkata ya jika ya, tidak jika tidak. Lama-lama kan kita mulai ini. Hampir sama seperti masalah waktu saudara. Udah kita mulai jam 5 tapi buat undangan jam 4. Pasti terlambatnya orang. Ya akhirnya kita sudah merencanakan orang terlambat lah orang saudara. Tapi berani nggak kita? 5 ya 5, 4 ya 4. Gimana saudara? Saya punya banyak pengalaman di sini sudah masalah waktu saudara. Orang nggak disiplin waktu, saya akhirnya dengan cara saya orang jadi disiplin. Saudara, yang pertama. Jadi jangan bersumpah. Nggak perlulah saudara, nggak perlu bersumpah lah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Yang kedua, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wah, nggak enak ini bahasa. Saudara, kadang-kadang orang memahami ini secara literal, saudara. Benar-benar main tampar-tamparan, saudara. Ada satu cerita, saya diceritain, saudara. Satu ketika, seorang pendeta khotbah ini dengan sangat semangat. Saudara, jadi nggak boleh membalas. Ditampar pikiran, kasih pipi kiri. Wah, semangat sekali pendeta ini.
Akhirnya ada anak muda yang hadir di ibadah itu saudara, dia mulai pikir, serius ini pendeta? Serius nih? Sehingga dia mulai punya rencana saudara. Biasalah di pintu kan pendeta salaman. Dia sengaja paling akhir salaman setelah semua orang lain. Begitu salaman di pintu saudara, langsung dia tampar pendeta pipi kanan. Wah, tampar pendetanya. Wah, ada apa ini? Loh Pak, tadi Bapak bilang. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri Pak. Bapak yang ngomong kan? Oh iya. Tunggu sebentar deh ya, Akhirnya setelah semua pulang, pendeta dia kunci pintu. Dia kunci pintu, duduk kau di sini. Dihajar dengan anak muda, pak. Anak muda kata, lo apa dia pendeta? Yang menabur menuai. Selalu pendeta ada ayat lain saudara. Ayat cadangan. Enggak, itu di sana. Sini enggak saudara. Tolong jangan tampar saya nanti. Tolong. Saudara-saudara, artinya jangan dipahami literal. Artinya apa? Enggak usah membalas. Amin saudara. Kalau kita coba membalas, dia kan balas lagi. Kalau yang baik bagus. Tapi kalau yang jahat balas-balasan. Habis waktu kita hanya balas-membalas saudara. Coba lihat orang balas. Kadang-kadang masalah cuma kecil. Di rumah mungkin masalah cuma kecil. Misalkan suami katakan, mana sepatu saya? Terus saudara, ya cari sendirilah. Apa enggak ada matamu? Nah coba lihat. Akhirnya dengar itu jadi gimana saudara? Besar kan? Betul enggak? Padahal ketika semakin besar, orang tanya, apa masalahmu? Saya kira bukan masalah sepatu lagi di sini. Tapi masih dia bilang, mana matamu? Nah coba lihat. Padahal hanya awalnya, sepatu di mana? Kan tinggal jawab. Tapi balas. Tuhan ingin saudara, hidup ini buat ringan. Jangan buat berat. Hidup kata orang sudah berat, jangan diberat-beratin Bapak Ibu. Jangan ditambah-tambahin beratnya. Dengan cara membalas. Tapi lihat, orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi orangnya berbuat jahat. Saya kembangkan dalam pikiran saya, kalau ada orang buat jahat pada saya, berarti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dan dia berharap dia dapatkan dari saya. Simpel aja saudara. Ada sesuatu yang dia cari dan dia nggak temukan. Dan dia mungkin merasa itu saya bisa memberikan dia. Simpel aja saudara. Jadi lihat, berbuat jahat pada kita. Saya kira saudara-saudara sudah sering mendengar orang mengatakan, kalau ada orang iri kepadamu, nggak usah sakit hati, itu menunjukkan bahwa levelmu di atasnya dia. Karena tidak mungkin orang iri hati pada orang di bawahnya. Setuju Bapak Ibu? Orang selalu iri pada orang di atasnya dia, cemburu. Berarti itu sebuah pengakuan Bapak Ibu. Jadi kalau semakin banyak orang cemburu pada Bapak Ibu, itu pengakuan, sebagai banyak pengakuan, berarti levelku di atas mereka. Itu kata orang, saudara. Tapi kembali, bahkan dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Wah, nggak enak banget. Tapi saudara, kadang-kadang ada begini, orang itu nggak kreatif, tapi yang dia tahu adalah bagaimana memindahkan berkat dari kita sampai kepada dia gitu. Satu contoh paling mudah saudara, kalau ada satu toko, baik itu jual pakaian, jual makanan, dia laris. Pasti nggak lama lagi buka toko sebelahnya, menjual yang sama. Betul? Kira-kira di pikiran dia apa? Dia ingin supaya berkat dari sini setidaknya aku kebagian. Betul? Tapi coba lihat, pernahkah kejadian yang duplikasi lebih laris daripada yang asli? Nggak pernah. Namanya ingin merebut berkat orang lain, nggak akan pernah dapat saudara. Tapi kita nggak usah terganggu dengan itu. Makanya dikatakan orang ingin bajumu, kasih juga jubahmu. Kenapa? Kalau enggak dia akan ganggu kita terus. Ganggu kita terus. Ada satu kisah yang menarik dalam Alkitab, saudara bisa baca nanti di Kejadian pasal 26, saudara. Ketika Ishak di daerah Filistin, di kerajaan Filistin, saudara, Abimelek mulai terganggu dengan dia, karena Abimelek melihat kok kayaknya ini Ishak ini semakin lama hidupnya produktif. Karena apa saudara? Karena Ishak ini orangnya kreatif,
Sehingga dia produktif. Akhirnya Abimelek merasa, "Aduh, jangan-jangan nanti Ishak ini semakin kaya di kerajaan saya." Diusir dia pergi. Tapi ketika diusir pergi, saudara, yang pertama lakukan Ishak apa? Dia mulai mencari sumur-sumur yang dulu digali oleh ayahnya Abraham, tapi udah ditutup orang. Dia coba gali satu, keluar air. Tapi akhirnya orang cemburu. "Itu punya kami." Ya dikasih ke sana. Dia gali lagi satu lagi. Orang katakan, "Itu punya kami." Dia kasih lagi. Gali lagi. "Itu punya kami." Digali lagi sama dia yang lain. Dan enggak mau berdebat, saudara. Sampai akhirnya orang yang ingin merebut capek sendiri, saudara. Dan dibiarkan dia. Dan di sana Alkitab mencatat, maka Ishak menjadi lebih kaya, semakin hari semakin kaya, dan menjadi sangat kaya. Saudara bisa baca di Kejadian 26. Artinya apa? Apa yang diinginkan orang itu nggak akan mengurangi berkat saudara. Nggak akan. Selama saudara jadi orang positif, tetap kreatif, Tuhan pasti mengembalikan segalanya pada saudara. Jadi nggak usah berdebat saudara gara-gara ini tuh nggak usah lah. Ya udah kasih aja, Tuhan pasti punya yang lain kok. Amin. Dan siapapun yang mau ngasih engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya beri lebih daripada yang diminta orang. Beri. Tapi saudara, menarik bagi saya, orang-orang ini kan masuk kategori berbuat jahat. Berbuat jahat kepadamu. Betul. Ini kategori orang berbuat jahat. Ada yang menampar pipi kanan. Ada menginginkan bajumu. Ada menyuruh kau berjalan, itu buat jahat. Niatnya jahat semua, saudara. Niatnya apa? Ingin mencelakai kita, ingin memiskinkan kita, ingin menciderai kita, ingin menjatuhkan kita. Tapi Tuhan katakan, enggak apa-apa, biar aja. Karena Tuhan ada di pihak kita. Jadi saudara lihat, yang ketiga, kamu telah mendengar firman, kasih samamu manusia dan bencilah musuhmu. Taurat mengatakan orang memusuhi engkau harus engkau ini. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sering berat saudara, kok disuruh mengasihi musuh, berdoa untuk musuh. Saudara-saudara, saya pernah dikatakan seorang, "Pak, benar sih yang Bapak katakan mengampuni." Iya, tapi Pak jangan suruh saya mengampuni. Ada seseorang yang saya sudah memutuskan tidak akan pernah mengampuni dia. Sampai mati pun saya nggak akan ampuni dia. Saya bilang, "Kenapa? Terlalu sakit Pak yang dia buat." Wah, saya bilang, "Oke, boleh nggak saya kasih saran." Apa itu? Nggak usah ampuni tapi doakan dia. Dia tanya lagi, "Doanya apa Pak?" Saya bilang, nggak mungkin doakan Tuhan celakai dia, kan nggak mungkin. Tapi Tuhan berkati dia. Loh Pak, gimana mungkin Pak? Saya kan nggak suka sama dia. Masa saya minta diberkati Tuhan dia? Artinya begini saudara, jujur, kalau kita nggak suka pada seseorang, diberkati pun dia kita keberatan. Betul? Halo? Kita keberatan. Padahal bukan kita loh yang berkati dia. Kita pun keberatan saudara. Jujur. Nah itu yang Tuhan nggak mau. Tapi saudara tahu, kenapa sesungguhnya Tuhan meminta kita mengampuni? Kenapa Tuhan katakan pembalasan itu hakku? Karena kita nggak pernah tahu membalas. Ingat tadi saudara, tapi pembalasan hak kita itu urusan Tuhan. Begitu kita mengampuni itu sama dengan kita serahkan masalah kepada Tuhan. Selanjutnya urusan Tuhan. Mau Tuhan buat apa bagi dia, itu sudah urusan Tuhan. Bukan lagi urusan kita. Dan kita nggak terlibat. Kalau dia sudah berurusan sama Tuhan, ya terserah Tuhan. Tapi setidaknya yang Tuhan mau apa? Kita bebas dari dia. Karena jujur Bapak Ibu. Kalau kita punya musuh, ini jadi duri dalam daging. Kalau kita ada orang yang kita nggak suka, sampai kapanpun ini akan menyiksa kita. Ketemu dia kita tersiksa.
Orang sebut nama dia kita tersiksa. Apalagi dia ketawa lebih tersiksa kita. Buat ucapan syukur apalagi. Saudara, yang Tuhan mau apa? Itu urusan selesaikan. Selesaikan. Dan inilah yang Tuhan mau. Biar ada anak-anak Bapa di sorga menunjukkan sifat Allah Bapa. Itu yang Tuhan mau di bumi ini, saudara. Jadi saya pernah katakan kepada kita, kalau kita merasa dunia ini jahat, berarti kesempatan berbuat baik itu sangat besar bagi kita. Kalau kita katakan dunia ini gelap, berarti kesempatan membawa terang itu besar bagi kita. Amin, saudara. Mari kita belajar sempurna seperti Bapa di sorga. Jadi standar kita standar Bapa di sorga. Bukan pikiran kita, bukan perasaan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.